Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang materi pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Nur Ahmad Rianto dengan NIM 077. Yang kedua, Dini Sabrina Aryani dengan NIM 088, dan saya sendiri Almeida Nur Hasanah dengan NIM 099. Di sini kami akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, subjek dan objek tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang ketiga, tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, dan yang terakhir, tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari pajak penghasilan 21 adalah pasal yang dikenakan bagi pekerja atas gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembiayaan lainnya. Biasanya pajak penghasilan 21 ini dibayarkan oleh perusahaan dengan langsung memotong penghasilan karyawannya. Sedangkan pajak penghasilan 26 adalah pajak yang dikenakan untuk transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Poin yang kedua, subjek dan objek tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Objek adalah yang menjadi objek pajak itu sendiri seperti penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, subjek. 1. Pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon dan pensiun. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21. Seperti yang terlihat di dalam PPT, tarif pemotongan PPh pasal 21 yang berlaku di Indonesia adalah yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai dasar pengenaan pajak seperti yang terlihat di dalam PPT kita kali ini. Yang pertama yaitu untuk pegawai tetap. Perhitungan dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor yang diperoleh dalam 1 tahun, misalnya uang pensiunan, uang tunjangan seperti THR, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan lain-lain, termasuk premi asuransi dan bonus tahunan yang diterima. Yang kedua, untuk penerima pensiunan, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto. Yang ketiga yaitu pegawai tidak tetap dengan upah bulanan gaji lebih dari 2.025.000, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, pegawai tidak tetap dengan upah harian gaji kurang dari 2.025.000, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi 200.000. Yang kelima, pegawai tidak tetap upah harian dengan gaji lebih dari 2.025.000 tetapi kurang dari 7 juta, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya.
Yang keenam, pegawai tidak tetap dengan upah harian gaji lebih dari 7 juta, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang ketujuh, bukan pegawai yang menerima imbalan Yang keenam, pegawai tidak tetap dengan upah harian gaji lebih dari 7 juta, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang ketujuh, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu tarif pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, tarif dan objek PPh pasal 26. Yang pertama, jika objek yang dibayarkan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, royalti, sewa, penghasilan lain, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Maka rumus PPh-nya adalah penghasilan bruto dikali 20%. Yang selanjutnya yaitu 20% dan bersifat final dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa perhiasan, barang antik, mobil dan motor, kapal, pesawat, dan lain-lain. Dengan rumus PPh-nya yaitu penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Baik, yang selanjutnya yaitu 20% dan bersifat final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT. BUT sendiri yaitu Badan Usaha Tetap, kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia, yaitu pada penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Dan syarat pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Dengan rumus PPh-nya yaitu penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.